Prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar sistem buku agenda. Prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh pegawai yang bekerja di bagian front office, seperti satpam dan resepsionis. Bahkan ada di perusahaan yang kecil penanganan suratnya dilakukan oleh resepsionis juga. Kegiatannya mulai dari menerima sampai penyimpanan arsip. Karena tempat mereka memang ada di pintu masuk suatu kantor, maka apabila ada surat yang masuk, baik yang diantar oleh petugas pos maupun oleh seorang kurir, merekalah yang seringkali menerima surat. Tugas penerima surat adalah 1. Mengumpulkan setiap surat yang masuk. 2. Meneliti ketepatan alamat. 3. Menandatangani bukti pengiriman bahwa surat sudah diterima. Jangan sampai ada surat yang salah alamat. Jika alamat tidak tepat, maka surat itu harus dikembalikan kepada petugas pos atau kurir. Tetapi jika sudah tepat maka surat itu harus diberikan kepada petugas di bagian tata usaha atau bagian administrasi. 2. Penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Tetapi apabila surat itu merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. 3. Pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan sistem masuk buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Pencatatan ini sangat penting dilakukan, karena dapat diketahui volume surat masuk setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Kemudian petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya dari surat tersebut. 4. Pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi, dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud akan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. 5. Penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Jika orang dimaksud tersebut lebih dari satu, sebaiknya surat tersebut diperbanyak sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Saat surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, maka yang menerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi internal. Buku ekspedisi ada dua macam, yaitu 1. Buku ekspedisi internal adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian pengiriman, distribusi surat yang disampaikan di dalam lingkungan organisasi perusahaan sendiri. 2. Buku ekspedisi eksternal adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian pengiriman distribusi surat kepada pihak lain di luar organisasi ataupun perusahaan. 6. Penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. Prosedur pengurusan surat keluar dalam sistem buku agenda. Sistem keluar buku agenda adalah suatu prosedur atau mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mencatat surat-surat keluar yang akan dikirimkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Prosedur pengurusan surat keluar dengan menggunakan sistem buku agenda adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan konsep surat. Proses penanganan surat keluar dimulai dengan pembuatan konsep surat. Konsep surat adalah draft awal yang berisi isi dan tujuan surat yang akan disampaikan. Pihak terkait atau petugas pembuatan surat akan menyusun konsep surat berdasarkan kebutuhan dan instruksi dari atasan atau pimpinan.
Konsep surat ini berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan surat keluar yang lebih lengkap dan formal. 2. Melakukan persetujuan konsep surat. Setelah konsep surat selesai disusun, surat perlu diserahkan kepada atasan atau pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Atasan akan memeriksa konsep surat untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Jika atasan telah menyetujui konsep surat, proses selanjutnya dapat dilanjutkan. 3. Pencatatan surat keluar. Surat keluar yang telah disetujui perlu dicatat dalam buku agenda surat keluar. Buku agenda ini berfungsi sebagai daftar urut surat keluar dan memudahkan pencarian surat di masa mendatang. Pencatatan surat keluar dilakukan dengan mencatat nomor surat, tanggal surat, alamat tujuan, perihal, dan informasi penting lainnya yang relevan dengan surat keluar tersebut. 4. Pengetikan konsep surat. Setelah mendapatkan nomor surat dan dicatat dalam buku agenda, konsep surat perlu diolah menjadi surat keluar yang resmi. Surat tersebut akan diketik oleh petugas juru ketik atau menggunakan teknologi pemrosesan kata untuk memastikan surat terlihat rapi, formal, dan berkualitas. Pengetikan konsep surat ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk menghindari kesalahan pengetikan yang dapat mempengaruhi isi dan makna surat. 5. Penandatanganan dan cap surat. Setelah surat selesai diketik, surat keluar perlu diberikan kepada atasan atau pimpinan untuk mendapatkan tanda tangan, nama terang, dan cap dinas sebagai tanda formalitas. Penandatanganan surat ini menyatakan persetujuan dari pihak yang berwenang atas isi surat yang hendak disampaikan. Cap dinas juga menunjukkan identitas resmi organisasi atau perusahaan sebagai pengirim surat. 6. Pengiriman surat keluar. Setelah mendapatkan persetujuan, tanda tangan, dan cap dinas, surat keluar siap untuk dikirimkan ke pihak yang dituju. Pengiriman surat bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengiriman pos, kurir, atau pengiriman elektronik melalui email atau platform komunikasi lainnya. Pastikan surat dikirimkan tepat waktu dan kepada penerima yang tepat. 7. Penyimpanan surat keluar. Setelah surat keluar terkirim, penting untuk menyimpan salinan surat tersebut sebagai arsip untuk referensi di masa mendatang. Salinan surat keluar ini perlu disimpan dalam sistem kearsipan yang teratur dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Sistem kearsipan yang baik akan memudahkan pencarian dan akses informasi saat dibutuhkan kembali. Kesimpulan: prosedur penanganan surat masuk dan keluar adalah hal yang penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas administrasi di sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem buku agenda digunakan sebagai buku untuk mencatat dan melacak surat-surat yang masuk dan keluar, sehingga memudahkan pengelolaan dan pemantauan terhadap alur surat-surat tersebut.